Jadi di dalam badan aku itu diisi keris, Waduh. diisi sabuk, ada sabuknya gitu kayak untuk apa ya, ngasih tanda gitu loh bahwa anak ini nih gitu. Oke, dari serangan-serangan tadi, apa yang keluargamu lakukan, Han? Perlawanan kah? Atau hanya sekedar pertahanan nih? Lebih ke pertahanan sih, karena perlawanan tuh jelas gini ya, hal-hal yang berbau ilmu hitam Mm-mm. itu nggak bisa kita lawan, tapi bisa kita tangkal gitu. Dan kalau berbicara tentang dalam Islam itu memang sudah ada ilmunya, yaitu yang aku bilang ilmu hikmah itu yang untuk memang untuk menangkal hal seperti itu. Dan sebenarnya apa ya, ilmu hitam tuh gampang banget ditangkalnya gitu loh. Maksudnya kayak mereka bisa masuk, mereka langsung bisa masuk dan langsung bisa bikin mati. Oke, itu bisa. Tapi untuk orang-orang yang memang kosong banget, yang emang nggak pernah ibadah, yang gini yang gini. Tapi kalau untuk orang-orang yang ibadahnya kencang banget, mereka tuh susah ya, makanya tuh sampai cari dukun berkali-kali, gonta-ganti dukun kayak gitu. Nanti suatu saat nanti mereka yang duitnya bakal habis sendiri, bangkrut sendiri, mereka kena sendiri gitu. Sekarang, aduh. Tapi sekarang masih gempur habis-habisan ya berarti? Ini perang-perangnya sih, karena pas kemarin mamaku dibersihin semuanya itu, si yang bikin mamaku tuh sakit juga. Sakit juga? Sakit juga, tapi dia masih kekeh, masih nggak rela gitu kan, jadi ngisi lagi mungkin nyuruh orang baru lagi. Aduh, bahaya banget. Jadi kita yang semakin kuat nih, udah mulai semakin kuat, dia yang udah mulai gitu. Semoga ya semakin hari semakin berkurang ya. Dan Iya sih, heeh. Tapi aku sangat percaya keluargaku kuat, dan aku nggak pernah takut. Keluargaku nggak pernah takut. Bukan kita sombong ya. Cuman untuk hal-hal seperti ini tuh kita memang harus agak jumawa untuk makhluk-makhluk kayak gitu. ya harus yakin sendiri lah ya. Dan sebelum kejadian yang parah-parahnya itu, aku didatengin itu yang aku nggak bisa bedain antara itu leak atau Genderuwo. Karena kalau kata temenku yang indigo kan, waktu itu aku tuh lagi di kamar mandi tuh, kucingku itu ngadep di lorong yang gelap, lorong yang lembab gitu di sisi salah satu kos kamarku. Dia tuh kayak yang cuman gini gitu, tapi nggak berani masuk situ, kayak mau masuk nggak jadi gitu loh, kayak gitu kan. Terus aku panggil Kimi, dia bener-bener nggak ngegubris aku. Terus aku ditegur sama penjaga kosku, dibilangin, "Mbak, itu kok kucingnya sekarang sering di situ ya," gitu. Tapi dia kayak antara mau masuk sama enggak gitu loh. Terus, "Ya nggak apa-apa, Mbak. Apa kucing emang tahu kali ya, Mbak?" Kayak gitu. Ya tahu, Mbak, semua hewan tuh hewan tuh kan suci ya. Jadi Jadi itu penjaga yang peka juga itu. iya, yang anaknya itu. Jadi kan hewan tuh emang suci ya, jadi dia memang bisa melihat apapun gitu. Nah, terus saya bilang, "Ya udah sih, Mbak, biarin," aku bilang gitu. Itu belum merinding tuh di situ ya. Pas aku udah naik ke lantai 2, aku tuh rasanya kayak diikutin energi yang gede banget. Kamu ngerasa gitu ya? Iya, sampai saking merindingnya tuh sampai aku tuh yang pengen nangis gitu loh. Padahal aku tuh nggak pernah buat merinding yang sampai pengen nangis tuh, nggak pernah. Merinding ketakutan banget gitu. Iya, ketakutan banget sampai aku tuh pengen nangis, tapi aku berusaha nggak kuat kayak gitu. Terus aku di kamar, aku mau sholat, itu wah nggak kuat nih kalau aku sholat dalam keadaan kayak gini. Akhirnya aku telepon, aku akhirnya ngechat temenku yang indigo yang aku bilang tadi, yang mau ngonten sama kita. Terus aku nanya aku nanya gini, "Pit, ini aku diikutin siapa ya?" gitu. Terus, "Lah emang kamu habis dari mana?" Terus dia bilang, aku bilang, "Aku nggak habis dari mana-mana sih, yaudah coba fotoin," gitu. Dia bilang gitu. Nah, nyesel tuh aku ngirim foto akhirnya. Apa katanya Aku dia? jadi terbayang karena terus apa kata dia gini, "Anjir, matanya merah," gitu kan. Masih biasa aja tuh aku denger dia matanya merah, aku udah pernah lihat tuh mata merah. Terus sumpah ada tarinya, terus dia ngiler-ngiler. Nah, itu aku Aduh, langsung ngiler-ngiler lagi. sumpah, kukunya panjang banget, dia berdiri di rak buku-bukumu gitu. Ah, dalam kamarmu? Iya, jadi kayak gitu loh. Ngerti nggak sih om? Tahu. Kayak gitu. Terus aku langsung telepon bapak aku langsung, "Bapak, aku diikutin lah ya." Aku langsung bilang kayak gitu.
Itu kiriman. Ya, Ada pesan nggak dari dia? Maksudnya yang kamu tangkap? Atau hanya sekedar ganggu kamu tuh? peringatan sih. Peringatan. Lebih ke peringatan. Gitu. Ngiler-ngiler. Bukan genderuwo ya jadinya, leak ya. Kayak mungkin aku nggak berani mendefinisikan itu apa sih, karena mereka kayak hampir sama gitu ciri-cirinya. Cuman Lea itu lebih positif, tapi banyak yang menyalahgunakan gitu, jadinya mereka di stigma masyarakat jadinya dikira negatif. Tapi kalau orang Bali asli yang mereka tahu sejarahnya, mereka bakal tahu Lea itu dari sesuatu yang positif sebenarnya. Sebenarnya dari sesuatu yang positif. Kukira memang bentukan-bentukan yang negatif, ternyata bukan ya. Jadi tuh kalau misalnya apa ya, kalau di kita di Jawa itu sesuatu yang baik itu digambarkan sesuai gitu, yang baik kayak yang Semar misalnya tuh digambarkan seperti ini karena tokohnya itu baik misalnya. Terus kayak apa ya, Sengkuni, kenapa apa sih Sengkuni itu karakternya apa sih, jahat. Enggak tahu, lupa aku karakternya. Terus ya kayak gitu-gitu, apa namanya, tokoh wayang yang kayak gitu dikarakterkan jahat sesuai dengan karakter wajahnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya di Bali tuh kebalikannya. Jadi kalau misalnya kamu baik, perwujudanmu nanti kalau misalnya kamu berbuat jahat, nanti perwujudanmu itu kayak gini, oleh-olehnya tuh apa ya, gimana ya, aku jadi susah deh ngejelasinnya. Pokoknya kebalikannya gitulah. Kalau yang Jawa itu sesuai, kalau baik itu baik, kalau di sana itu Oh, malah kebalikannya. kebalikannya. Kalau perwujudannya itu negatif, sebenarnya itu adalah positif. Iya. Dan yang positif, wujudnya positif segala macam itu bisa jadi negatif. Bisa jadi negatif. Jadi kalau kamu udah baik nih, kalau kamu udah baik terus kamu jahat, nanti wujudmu kayak gini gitu. Oh. Gitu loh. Sih. Oke, sekalian kita masuk ke pembahasan dunia-dunia seperti ini. Ya. Padahal aku nggak tahu ya. Apa yang kamu tahu, mungkin apa yang mau kamu sampaikan ke teman-teman penghuni kamar dan para penakut ini dari dunia jin? Apa yang mau kamu sampaikan dari mereka yang kita nih nggak tahu? Kita kan cuma tahu hal yang depan-depanan doang nih, cover-covernya doang. Jin tuh kayak gini, cuma bla 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 segala macam. Nah, sebenarnya Gini sih, banyak orang tuh yang bilang gitu, apalagi orang-orang yang mengaku dirinya tuh sangat-sangat beragama banget sampai melebihi apapun. Itu selalu bilang kayak misal kan kita sekarang udah banyak nih konten-konten horor gitu, terus mereka kayak ngedatengin sosok-sosok yang mungkin dulu pernah hidup kayak gitu kan. Nah itu tuh pasti ada komentar penghakiman tuh kayak yang apa, musyrik lo gitu, kayak apa namanya, roh itu baliknya udah ke Tuhan, nggak ada tuh di dunia itu tuh tipu daya jin, tipu daya setan, lo tuh yang setan. nah, kita dengarkan sekarang seperti apa. Gitu. Nah ini menurut apa ya, menurut sepengetahuanku ya, karena aku berteman dengan circle yang kayak gitu, jadi aku sedikit banyak aku mempelajari gitu kan. Nah jadi ternyata memang orang-orang yang sudah meninggal itu ruhnya itu memang kembali ke Tuhan. Tapi perlu diingat, kita itu punya yang namanya sukma, punya yang namanya jin korin, punya yang namanya aduh, aku kalau nyebut ini aku takut salah sebut karena ini kayak bahasa Arab gitu loh namanya tuh. Apa? Hizib apa gitu, pokoknya itulah yang aku tuh lupa namanya, pokoknya punya itu. Jadi kembaran itu ya seperti itulah bahasa gampangannya gitu. Nah yang sudah pasti kembali sama Tuhan itu ruh, memang itu sudah pasti kembali sama Tuhan. Nah sedangkan jin korin itu tuh yang mereka yang sering menemani kita, bukan menemani ya, kayak yang menirukan perilaku kita. Dia yang merekam setiap aktivitas kita gitu. Jadi ada 3 tuh yang nanti kita tinggal di apa namanya, yang setelah kita meninggal itu nanti ada 3 jenis gitu. Yang pasti naik ke langit
itu ruh. Terus yang sering kesasar ini dua ini. Korin sama Korin yang sama itu. yang ya aku nyebutnya Sukma aja kali ya biar gampang. Sukmanya itu, maaf ya guys kalau salah. Aku tuh takut deh hal-hal yang sensitif soalnya kayak gini. Nah, yang kadang kesasar tuh ini, makanya kalau kalau kata orang Jawa tuh kalau kita mau meninggal tuh harus dituntun. Kalau misalnya orang sakaratul maut tuh harus dituntun, dituntun bacaan-bacaan gitu kan biar nggak kesasar. Biasanya tuh orang kalau menuju sakaratul maut tuh rawan disesatkan sama jin gitu. Sebenarnya mereka tuh ngarah kemana? Ngikut ruh. Iya, harus. Harusnya ngikut ruh. Jadi itu yang namanya disempurnakan gitu. Jadi kita kan Tuhan kan nyiptain kita lengkap tuh. Bersama ruh, bersama sukma, bersama semuanya. Ketika kita kembali, nah semua itu juga harus kembali sama Allah gitu. I see. Gitu. Nah, ketika kita ada yang kesasar dua, itu yang dinamakan belum sempurna gitu loh. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang misalnya dia kemasukan namanya kayak yang kemarin namanya siapa yang ojol itu Cynthia. Tahu nggak kamu? Belum tahu ceritanya. Nah, bukan anak Twitter sih lu. Bukan. Terus misalnya ada satu sosok yang dia tuh ngaku-ngakunya tuh si A gitu, dia nyeritain meninggalnya gini ya, itu berarti korinnya gitu. Ada dua kemungkinan, kalau nggak korin ya itulah pokoknya yang satunya. Bukan itu setan atau apa, bukan berarti. Bukan, memang ada jin-jin yang memanfaatkan momen itu tuh ada gitu. Menyerupai. Iya, menyerupai. Itu ada. Nggak salah teman-teman ngejudge itu itu jin yang gini menipu daya. Itu memang ada, tapi yang benar-benar dulunya bersama mereka itu juga ada yang mereka menceritakan ini gitu ada. Oh, aku paham. Jadi misal kayak ada orang yang baru meninggal, terus misal orang ini sering minum kopi di sini. Iya, dia merekam itu gitu. Setelah meninggal, keluarganya ada kayak ngelihat, loh itu sih misal bapak ada ngopi tadi. Itu berarti kayak korinnya gitu ya. Itu kayak korinnya yang belum balik ke sana gitulah. Makanya biasanya tuh orang-orang yang meninggal karena guna-guna itu harus disempurnakan gitu, karena mereka itu sebenarnya korin dan apanya itu yang aku nggak bisa sebutin namanya, aku lupa itu tuh ke alam jin gitu. Mereka dikurung, dikurung di alam jin. Terjebak di situ. Karena mereka kan istilahnya jadi tawanan kan. Mereka kan tumbal gitu, jadi tawanan gitu. Tapi untuk ruh itu udah pasti kembali sama Allah gitu. Kalau ruhnya ya? Iya, ruh itu sudah pasti kembali sama Allah. Pantas, ini yang aku sering pertanyain. Aku kan sering nonton Diari Misteri Sarah dan ngeliat misal ada sosok apa gitu, si Sarah komunikasi terus, ayo mau dianterin nggak? Nah aku pikir, lo kok jin atau makhluk-makhluk seperti itu bisa pulanginnya kemana? Aku masih pertanyaan itu banget. Iya. Ternyata yang bisa dipulangin segala macam itu adalah bagian dari ruh dari itu mereka. Ya. Dan ketika kita masih hidup, kita tuh punya itu apa tadi aku bilang apa? Kan aku lupa ya. Punya sukma, dan sukma kita tuh ada 7. Kalau kucing ada 9. Ya kan? Sukma kita itu ada 7. Kalau hilang 1 kita budek, pelupa kayak gitu. Seperti itu. Kalau hilang 2 kita jadi gila, orang stres, ngomong sendiri kayak gitu. Kalau meninggal hilang semua. Nah, kalau orang koma berarti ruhnya ada, sukmanya enggak ada. Iya, ruhnya enggak, gini. Kan kita ada 3 tuh yang tadi yang korin bla 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 itu sama ruh. Kalau orang koma itu ruhnya ada, ininya ada, sukmanya 1 ada, korinnya nggak ada. Nah terus kalau misalnya orang gila, apa kebalik ya, pokoknya gitu deh, pokoknya ada yang hilang 1 aja. Pokoknya kalau orang koma itu ruhnya ada, korinnya ada, ininya nggak ada, sukmanya nggak ada. Nah
Terus kalau orang gila itu, tadi orang koma ya. Kalau orang gila itu Sukmanya ada, ininya ada, apa namanya? ruh. Ruhnya ada, sukmanya ada, yang korinnya ya nggak sih? Oh, tadi gitu nggak sih jalannya? Korinnya nggak ada, pokoknya nggak ada satu lah gitu, kayaknya nggak lengkap gitu. Kalau kalian ada yang tahu, tulis di komen ya, guys. Iya, karena Please, tolong. aku tuh juga lupa ingat gitu guys. Pokoknya gitu ada yang hilang satu gitu. Nah apa namanya, sukma kita itu ada 7, jadi pasti sukma kita itu masih ada, tapi pasti ada yang hilang berapa gitu. Jadi orang yang gila itu tuh sebenarnya bisa disembuhin kalau orang itu ngerti sukmanya di mana. Oh, itu sukmanya yang hilang. Ketinggalannya di mana, heeh. Aduh. Nih, apa yang menarik dari dunia jin menurut kamu? Yang seru deh, yang seru-serunya dulu, yang kamu tahu. Sebenarnya itu tuh seru banget sumpah. Anjir. Cuman mereka wujudnya aja yang nggak enak gitu. Kalau mereka wujudnya baik-baik mah aku suka. Maksudnya kayak senang aja, kayak kita tuh melihat alam semesta gitu loh, ngerti nggak sih? Kayak melihat ciptaan Tuhan yang lainnya, melihat dimensi lain yang orang lain nggak bisa lihat. Tapi untungnya aku nggak bisa lihat ya gitu. Cuma bisa ngerasain aja gitu kayak. Jin, apakah mereka hidup seperti ya kita hidup sekarang, kehidupan manusia? Iya. Punya dunia sendiri? Iya. Mereka tuh punya geng, punya apa ya, punya sesepuh sendiri, punya dunia sendiri, terus punya keluarga sendiri. Punya Mereka keluarga. iya, mereka bisa punya anak, mereka bisa beranak pinak sama kayak kita. Komplek, tetanggaan gitu-gitu. Iya. Sampai segitunya. Bahkan makanya Presiden. ada pemimpinnya. Jadi dunia jin itu justru kalau orang-orang yang udah nguasain ilmu itu ya, ilmu dunia jin berjin-jinan itu, mereka tuh bisa menjelaskan bahwa dunia jin itu ada tingkatannya. Ada tingkatannya. Ada tingkatannya dan ada namanya gitu. Jadi jin yang sebangsa Kunti Genderuwo itu tuh golongan paling receh gitu. Oh, mereka tuh paling bawah. Paling bawah, paling receh, paling ganggu lo gitu. Ada golongan yang kedua itu tuh kayak yang bentuknya tuh singa, harimau, jin-jin gitu-gitu. hewan. Jin-jin gitu. hewan. Ada yang golongan selanjutnya tuh golongan siluman. Jadi kayak jelmaan-jelmaan gitu, kayak kepalanya badannya naga, kepalanya manusia, kayak gitu-gitu. Kalau yang utuh seperti manusia ada? Ada, yaitu golongan paling Atas. kayak kunti-kunti itu. Oh, yang kayak gitu-gitu. Aku mau konfirmasi nih, apa benar kayak jin, ya dia tuh punya dunia jin, ya dia tuh punya alat komunikasi juga kayak HP segala macam. Tidak dong. Oh, enggak ya? Enggak. Kirain. Ya kan jin mah bisa komunikasi jarak jauh. Aku tahu dari Om Hao, lihat dia bilang kan, nih udah rame di grup WA katanya gitu-gitu. Apa? Peri. Katanya peri. Ada. Itu apa ya? Itu bahasa mudahnya Om Hao untuk mendeskripsikan gitu loh, bukan semata-mata kamu menelan mentah-mentah itu gitu. Karena dunia kayak gitu tuh sangat complicated banget untuk dijelasin ke kita yang nggak tahu apa-apa gitu loh. Kayaknya aku mikir di sana HP-nya kayak gimana. Aku mikirnya gitu tuh, mau ngomong gitu. Makanya kan aku bilang mereka tuh juga punya geng, mereka juga punya perkumpulan, itu punya gitu. Kayak contoh lah kemarin itu ada rame-rame tentang Sabdo Palon nagih janji. Nah, iya. Gitu kan. Terus katanya ada pertemuan ini. Ya kayak gitu, mereka perjanjian di mana, tempatnya di mana ya mereka udah tahu gitu. Mereka sudah merencanakan gitu. Nah, itu bahasanya si Om Hao aja untuk mempermudah gitu loh. Jadi aku pikir tuh memang beneran ada grup WA kata Om Hao kan gitu. Ternyata iya sih, kalau jin tuh nggak perlu alat-alat gitu ya. Nggak perlu. Sorry guys. Nggak perlu, bahkan kamu cuman mikirin sosok apa gitu ya, mereka wujud. Gitu. Aku pernah tahu dapat dari Sultan. Aku kemarin dikasih tahu dia kan, diceritain tuh seru tuh ceritanya tentang dunia jin juga. Jadi di sana punya kehidupan persis kayak manusia, berkeluarga kayak Kan kayak aku yang jelasin tadi itu. persis.
punya rumah, tapi tidurnya beda tidurnya jin menggantung katanya. Kalau itu aku kurang tahu sih. Jadi dia katanya tidurnya tuh menggantung. Terus yang menarik juga ternyata dia punya mata uang sendiri, gitu-gitu tuh. Iya, Iya. kalau itu ya. Terus nih aku ada cerita dari anak kecil indigo. Dia masih kelas 1 SD waktu itu. Cerita. Anak kecil kayak gitu bisa cerita apa? Wih, banyak coy, tapi karena itu aku waktu itu KKN hari terakhir, jadi aku kayak kekat gitu ceritanya. Nah, aku tuh pengen suatu saat nanti aku ketemu dia lagi, aku pengen jemput dia di Klaten. Adek, tungguin Mbak. Aku pengen cerita banyak lagi sama dia karena dia itu berani, aku salutnya tuh gitu. Biasanya tuh kan anak-anak kecil yang baru dilatih kayak gitu mereka takut kan. Kalau dia tuh berani gitu, berani. Apa? Dia ceritanya apa? Jadi dia itu gini. Aku kan nanya kan, kamu dulu emang kamu bisa ngebedain jin sama manusia tuh pertamanya gimana gitu. Kan kamu ngelihatnya dari kecil kan, pasti kamu ngelihatnya itu tuh sama semuanya manusia gitu. Terus dia cerita, iya kalau jin itu aku dulu nggak bisa ngebedain, dia bilang kayak gitu. Terus ngebedainnya gimana caranya? Iya, terus aku lama-lama itu aku bingung kok ada seperti ada dua kelompok gitu. Jadi dia tuh bahasanya formal karena anak-anak yang kayak gitu kan berpikirnya tuh lebih cepet daripada anak-anak dia normal. Anak cewek Gitu ya, bahasa dia formal, tertata gitu, pinter dia. Terus dia soalnya kalau aku pikir-pikir kok mereka ada dua kelompok ya. Kalau yang sering sama aku kayak ibu, ayah itu kok bajunya biasa aja, tapi mereka kok bajunya tuh selalu ada darahnya, mukanya ganti-ganti, kayak gitu-gitu. Terus jadi aku bisa bedain, oh ternyata itu bukan manusia gitu. Dan dia nggak takut sama itu? Enggak, bahkan dia tuh kalau ibunya kerja tuh dia mainnya ke kuburan. Katanya dia diajak main sama temennya gitu. Terus aku nanya, tapi kamu tahu kan itu bukan manusia? Iya aku tahu, tapi aku senang karena aku lebih senang main sama mereka daripada sama manusia, karena manusia tuh jahat. Anjir, malah bilang manusia jahat daripada jin. Terus dia bilang gini juga, tapi mereka kalau mau cantik mereka bisa kok, bahkan mereka itu punya perawatan sendiri kayak KKN gitu. Iya bilang gitu. Oh iya dia punya bedak sendiri, punya perawatan sendiri, punya minuman buat biar dia cantik gitu. Emang dari apa gitu? Dari darah katanya gitu. Mereka suka darah gitu. Makanya aku bilang kalau kita mens, kalau kita lagi dapet, kita harus cuci pembalut kita. Karena itu skincare mereka. Itu skincare mereka. Jadi aku tuh excited banget gitu dengerin dia cerita gitu. Suka, dia kayak aku jatuhnya, suka ngobrol, suka sharing. Kamu ketemu awalnya gimana? Dia tiba-tiba datang ke kamu cerita? Enggak, karena kan dulu kita KKN di sana, terus dia tuh salah satu anak dari penduduk di desa situ. Dia sering ngerjain tugas apa segala macam gitu. Terus ibunya itu kayak tiba-tiba cerita gitu, kayak kenapa ya mbak, kan ada temanku anak psikologi kan. Nah ibunya tuh kayak nanyain gitu, kenapa ya mbak kok anakku kok gini ceritain tentang gitu. anaknya. Terus akhirnya temanku cerita ke aku, terus kayak wah spesial nih anak gitu. Misal yang dia bentuk manusia, ada cara kita untuk membedakannya ada nggak? Katanya kan yang nggak ada ininya lah, terus telinga lancip yang gitu-gitu ada. Gimana sih maksudnya cara membedakan kita antara manusia atau jin gitu? Kan aku pernah dengernya jin tuh ada juga yang persis nih bentukannya kayak kita, tapi yang membedakannya tuh dari paritan di sini sama dari bentuk telinga katanya. Itu kamu gitu. Apa dari mana sumbernya? Kayaknya KTJ lagi deh. Apa? Kisah Tanah Jawa lagi deh kayaknya. Kisah Tanah Jawa lagi. Iya itu mungkin ada benarnya, cuman aku juga nggak terlalu berpengalaman sih ya, tapi mungkin itu ada benarnya juga. Tapi yang paling mencirikan banget itu adalah mimik muka. Mimik muka? Jadi mereka itu semenyerupai kita. Mereka tuh nggak akan sebegitu menyerupai kita karena gestur itu nggak bisa dibohongin. Mereka nggak akan leluasa itu ngobrol sama kita, nggak bisa persis gitu. nggak bisa persis dan mereka itu punya energi yang terbatas gitu loh untuk menyerupai kita gitu, punya energi dan paling kalau misalnya aku diserupai gitu ya, paling dia tuh cuma bisa diem, pucat dan diem gitu, dan nggak akan lama-lama kok
karena mereka bakal habis tenaganya. Makanya orang tuh kalau ngelihat jin itu kayak cuman sepersekian detik gitu hilang. Berarti jin untuk menyerupain manusia, mereka membutuhkan energi yang Butuh besar. energi untuk dia menggerakkan sesuatu kayak gini, dia butuh Gede banget ya? butuh gede banget dan butuh istirahat dulu yang banyak, ngumpulin energi baru dia bisa ngisengin orang yang sampai nyentuh, sampai ngangkat kayak gitu-gitu. Apalagi sampai menyempurnakan wujudnya. Iya. Sampai diperlihatkan kayak gitu ya, itu gede banget. Iya, itu butuh energi yang gede. Ginian, sejenis kuntilanak, genderuwo yang poci, itu masuknya apa sih? Apa ya? Aku tuh bingung di situ tuh. Itu apakah jin atau bukan? Ya itu jin. Jin. Iya, itu jin. Jadi yang Hantu-hantu itu jin. Iya. Ya kan hantu itu kan cara mudahnya orang-orang kita untuk mengenalkan hal-hal yang nggak terlihat gitu. Setan? Ya setan semuanya Masuknya? itu jin. Oh. Jadi tuh kalau menurut menurut kita ini cuman ada 2 golongan antara jin sama iblis. Ada golongan jin tertinggi, anaknya Dajjal. Gitu. Ada golongan iblis gitu. Kukira itu beda lagi antara jin sama setan yang gitu-gitu. Ternyata ya udah itu ya. Iya. Antara jin sama atau iblis gitu. Iblis tuh udah yang tingkatannya udah paling tinggi banget gitu. Gini, intensitasmu dalam bertemu dengan mereka itu kan kayaknya sering banget nih. Iya kan? Apa yang buat kamu paling takut? Atau sosok apa yang pernah kamu temuin dan itu membuat kamu paling takut deh? Karena saking seringnya nih Nandi. Coba kamu kasih tahu yang buat kamu paling takut deh. Aku tuh takut suara ketawa. Daripada nangis? Kalau nangis aku masih bisa bentak. Kalau ketawa tuh kayak mereka ngeremehin kita gitu loh. Bayangin kamu ngaji kamu diketawain. Lebih creepy sih. Nah, bayangin kamu ngaji suara kamu ditiruin. Aduh, itu iya bikin merinding. Kalau disuruh pilih nih, kamu ngelihat wujud yang nyeremin, mukanya diem, datar, atau yang nyengir ketawa? Yang datar, karena yang ketawa tuh kayak iya gitu. Itu kan kayak gitu. Gitu gimana coba? Creepy banget. Tiba-tiba mangap. Gitu gimana coba? Yang tadi kamu bilang kamu ngaji pun diketawain. Iya, jadi aku pernah kan, aku tuh baca Yasin. Maghrib itu padahal, maksudnya kayak masih banyak aktivitas di kosan kita gitu kan. Aku baca di ayat-ayat terakhir gitu kan. Terus udah sodok, di ayat-ayat terakhir itu apa ya? Aku nggak apa kan. Yasin aku nggak tahu apa kalau nggak baca. Pokoknya ayat-ayat terakhir gitu. Terus dia gitu. Kan ketawanya mereka kan gitu kan. Gitu kan. Kayak gitu. Kayak gitu-gitu loh ketawanya mereka tuh. Aduh, yang gitu-gitu. Apa ya? Jin-jin bandel yang kayak aku pernah dengar cerita yang di Twitter nih, Han. Itu bikin creepy banget. Dia cerita, jadi mungkin teman-teman udah ada yang pernah lihat di Twitter gitu. Jadi ceritanya ada cewek. Si cewek itu lagi lagi mau ke WC gitu, kalau nggak salah. Lagi mau ke WC, takut banget, dia ngerasa kayak ada sesuatu di situ. Dia kayak ngeliat bayangan apa. Terus dia tiba-tiba masuk ke WC, terus fokus diam berdoa. Tapi agama lain gitu ya. Demi nama Bapa, Tuhan dan Roh Kudus, demi nama Bapa, Tuhan dan Roh Kudus, demi nama Bapa. Kok masih ngerasa ada? Sekali lagi demi nama Bapa, Tuhan dan Roh Kudus. Tiba-tiba si hantunya itu dari atas, demi nama Bapa dan Tuhan Kudus. Aduh, yang kayak gitu. Aduh. Kenapa yang gitu-gitu malah tambah nyeremin ya? Iya, dan kenapa dia malah ngikutin? Karena si yang cerita itu sebenarnya dia takut banget. Di dalam hatinya dia dalam hati kecilnya. Jadi dia tuh tidak fokus sama doanya, tapi fokusnya sama ketakutan dia. Jadi ketika dia berdoa serampangan. Oh, bukan fokus sama doanya. Iya. Tapi fokus sama ketakutan dia. Oke, sih. Makanya tiap aku misalnya dengerin suara orang nangis atau apa, mereka tuh lebih memilih hilang daripada semakin nampakin, karena aku berusaha banget untuk fokus ke bacaanku gitu. Karena kalau aku takut bacaanku salah, mereka ngetawain atau enggak mereka ngikutin.
Dikoreksi. Dikoreksi karena mereka tuh lebih cerdas daripada kita. Mereka yang tahu semuanya, mereka tuh tahu niat manusia, mereka tahu karakter kita kayak apa gitu. Dan kenapa perwujudan jin itu bisa yang kayak ada kuntilanak di sini, ada pocong? Itu udah pernah kita bahas di podcast Bobby sebelumnya, karena gini. Mereka itu jin itu wujud aslinya itu serem banget gitu. Seserem-seremnya jin pokoknya nggak bisa dibayangin sama apapun. Jadi ketika nanti mereka mewujudkan bentuk aslinya, kita pingsan, bisa sampai langsung pingsan. Jadi kan mereka nggak ada kesempatan untuk bikin kita takut dong. Kalau sekali lihat kita pingsan gitu kan. Makanya biar mereka bisa ngeganggu kita, memanipulasi pikiran kita, biar mereka mengacak-acak akidah kita, mereka berbentuk sesuai apa yang kita pikirkan. Justru mereka tuh mainnya pelan-pelan ya berarti? Iya. Nggak langsung plek kayak gitu. Karena itu permainan gitu loh, ngerti nggak sih? Kayak apa ya? Misalnya gini deh. Kalau misalnya aku ibaratin dunia perdukunan gitu ya. Tarif untuk membunuh orang itu lebih murah daripada tarif untuk membuat orang sakit. Karena membunuh orang tuh lebih gampang. Iya, lebih gampang dan orang itu nggak ngerasain siksa di dunia. Kalau dibikin sakit, mereka kan ngerasain sakit dulu baru meninggal. Iya, paham. Lebih itu, nah contohnya kayak gitu. Hitungannya lebih sadis yang itu tadi ya. Iya. Disiksa dulu gitu segala macam. Iya. Makanya kalau begitu pun mereka lebih memilih untuk membuat kita takut banget karena itu permainan mereka gitu loh. Dan tadi mereka itu juga gini kan, mereka akan menggambarkan apa yang kita bayangin, iya, apa yang betul. Kita imajinasikan. Makanya kenapa bisa ada Poci, Mbak Kun, Om Gen gitu kan, karena di Indonesia sendiri pun itu yang diyakini gitu, itu yang muncul di berbagai pandangan masyarakat. Stigma yang tertanam iya, gitu ya. Stigma yang tertanam ya itu, makanya mereka berbentuk seperti itu. Nah kenapa beda sama hantu-hantu di luar negeri, misal di luar negeri ada Dracula, karena mereka meyakini itu gitu. Mereka meyakini bahwa ada manusia bertaring loh gitu zaman dulu gini. Oh, mereka mikir kayak gitu. Nah, mereka nangkep tuh apa dimensinya, atmosfernya mereka, ketakutannya mereka tangkep, mereka wujud kayak gitu. Dan dikira itu ternyata dikira cuma hanya apa ya, mitos orang, ini ada kuntilanak, ada pocong. Tapi ternyata sebenarnya ya memang realnya seperti itu. Dia mewujudkan ya apa yang dari mitos itu. Dari mitos-mitos gitu ya. Dari mitos yang diyakini, maka mereka wujud gitu. Berwujud seperti itu. Tapi sekali lagi apa yang aku utarakan ini juga belum tentu benar ya. Maksudnya masih ada orang-orang yang lebih tahu daripada aku. Mungkin aku ada salah ucap atau ada salah ngejelasin, mungkin bisa dimaklumin atau bisa dikoreksi kayak gitu. Kamu pernah ketemu atau mengalami sesuatu yang paling creepy nggak? Paling creepy ya itu sih, kurang ajar itu si Poci depan muka aku. Yang gitu ya? Kurang ajar. Itu kurang ajar sih guys, sumpah kayak aku tuh sampai kayak anjing, nggak sopan banget lu gitu. Tapi tuh anehnya gitu ya Bob, aku tuh pas begitu bangun itu aku tuh nggak ngerasain merinding, nggak bau busuk, pokoknya nggak ngerasain apapun deh, kayak biasa aja, kayak aku cuman kaget aja gitu loh, kayak kamu kalau nonton film horor itu tuh kamu cuman takut sama jump scare-nya. Nah aku tuh kayak gitu. Jadi pas kayak setelah itu tuh aku nggak takut, aku justru malah turun ke bawah terus aku wudhu, aku sholat malam. Malah berani turun ke bawah? Iya, aku turun ke bawah, aku sholat. Terus habis itu udah aku nggak takut, sampai pagi aku nggak takut. Tapi setelah beberapa hari setelah itu baru aku takut. Baru ngerasa takut? Iya, baru ngerasa takut. Jadi kayak ketinggalan gitu takutnya, telat gitu, baru ngerasain takut. Kalau yang creepy aku pernah dapat ceritahan nih. Kalau yang creepy ini mungkin cerita klasik ya, coba aku ceritain ke teman-teman penakut sama para penghuni kamar. Jadi gini, ini mungkin kamu udah pernah dengar tentang mahasiswa yang lagi ke perpus malam-malam? Belum. Oke, aku ceritain. Semoga serem ceritaku. Jadi di salah satu kampus ada seorang mahasiswi nih, dia lagi mau ngerjain tugas malam, itu baru sekitar jam 8 sih. Jadi dia ke kampus, ke perpustakaan,
Situ kebetulan jam 8, Ini real nih ya. atau dari mulut ke mulut? Ini cerita klasik dari mulut ke mulut, Oh, tapi iya, nggak tahu real atau enggaknya. Tapi menurutku ini creepy Iya, banget, iya. bisa buat Seru-seruan lah. seru-seruan lah, hiburan-hiburan di tongkrongan gitu. Jadi lagi ngerjain tugas, dia mau ke perpus, ketemu satpam, ternyata kata satpamnya, "Mbak, di dalam udah sepi, nggak apa-apa." Ya nggak apa-apa. Ternyata dia masuk, emang udah sepi kan jam 8 malam di kampus. Dia masuk cari-cari buku, oh ternyata ada eh, mahasiswi juga satu lagi ngerjain tugas juga, lagi baca buku di meja perpus itu. Jadi dia lagi cari-cari buku gini, milih-milih di rak-rak gitu. Oh udah dapat, dia balik, dia duduk di meja. Berseberangan, hampir berseberangan sama si mahasiswa yang satunya itu yang lagi duduk. Tapi mahasiswa yang satunya ini tiba-tiba ngeliatin terus sambil kayak mau negur. Baca buku ngeliatin, "Mbak." Nggak mbak sih, cepet senyum. Ngeliatin lagi, Seolah-olah nyapa gitu ya. nyapa, terus ngeliatin terus. Tiba-tiba mbaknya gini terus nih, ngeliatin terus. Lagi baca lagi, diliatin terus nih, senyum-senyum. Penasaran kan si mbak ini, diperhatiin terus tuh si mbak ini sama yang orang di depannya, senyum-senyum terus, masih gini terus sambil senyum. Tiba-tiba lama-lama diliatin, senyum-senyum, jalan gini. Anjrit, fuck man. itu jump scare sih kalau misalnya film horor tuh part paling sebel aku. Pertama kali diceritain itu anjir kaget. Iyalah. Apalagi kalau kayang ya. Iya, aduh yang kayang-kayang gitu. Sebel sih. Film horor tuh fantasinya tuh lebih main sih. Tapi ini kan nggak tahu real apa enggak ya. Iya, nggak tahu real atau enggak. Tapi memang ada jin-jin yang kayak gitu, ada. Yang modelnya gitu-gitu Iya, doang. yang modelnya gitu-gitu ada. Ini kan diceritakan cuma jalan gini doang Iya, nih. Berarti bentuk-bentuknya tuh yang di luar dari apa yang kita kira ya, bisa jadi ya. Bisa jadi. Makanya aku serem sama jin-jin yang senyum karena kadang mereka tuh melakukan hal yang spontan. Oh iya. Yang kurang ajar. Tiba-tiba jalan tapi Iya. kayang balik belakang yang gitu-gitu tuh, aduh nggak masuk akal. Tiba-tiba apa namanya, mata ininya muter ke Iya. belakang. Pokoknya lebih serem kayaknya kalau ketemu yang lagi senyum-senyum gitu, nyengir-nyengir Nyeri-nyeri daripada yang diem. Karena mereka pintar banget memanipulasi pikiran manusia. Tipu daya. Manipulasi tuh. Ada lagi mau disampaikan atau kamu mau ngasih cecah pesan-pesan dari apa yang kamu alamin deh nih? Apa ya? Aku cuman mau ngasih pesan kalau apa ya? Jangan semua yang aku omongin itu ditangkap dengan mentah-mentah gitu loh. Maksudnya kayak aku bukan siapa-siapa. Aku nggak bisa apa-apa. Aku cuman sharing aja ke teman-teman apa yang aku tahu gitu. Gitu aja sih. Dan kuncinya tuh jangan takut. Semakin kita takut tuh semakin mereka riang gembira. Semakin mereka berpesta. Jadi buat teman-teman penakut dan para penghuni kamar, kalau kalian lagi di satu tempat atau tiba-tiba ngerasakan suatu hal yang buat kalian takut atau apa, jangan memaksakan diri kita atau membawa diri kita tuh semakin takut ya. Iya. Justru Alihin aja, kita ngebayangin apa kayak karnaval apa gitu kan. Karena itu justru mempermudah mereka. Iya, mempermudah mereka untuk wujud sesuai pikiran kita. Gitu. Oke deh, itu tadi silakan kalian pahamin. Kalian apa ya? Sama yang ini paling penting mungkin untuk kita berperilaku sesama manusia, udah jangan terlalu yang macam-macam gimana, normal-normal aja. Kasihan dari yang kita dengar dari cerita Jihan tadi, kasihan banget hidupnya. Capek loh, aku ngerasain kayak gitu terus sampai sekarang pasti capek. Bener. Karena tuh sebaik apapun kita pun menurut orang lain belum tentu baik gitu loh. Sebaik kita ngasih sesuatu ke mereka pun bisa aja mereka iri sama kita, kok dia baik banget, kok aku nggak bisa kayak gitu. Mungkin bisa kayak gitu juga, apalagi kalau kita jahat sama orang gitu. Kebaikan kita pasti ada kurangnya di mata orang lain. Masih bisa disalahartikan gitu lah pokoknya. Itu aja teman-teman para penakut dan penghuni kamar. Kita sudahin episode kali ini. Sampai jumpa di episode SHBT Bercerita selanjutnya.